Kita harus berani mengatakan tidak kepada dosa. Yesus pernah berkata, jikalau ya kamu katakan ya, jikalau tidak kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Kita sekarang adalah manusia merdeka dan benar-benar sudah merdeka. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Saya menyapa Bapak Saudara, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa masing-masing kita dikaruniakan Tuhan kekuatan dan kesehatan, tetap semangat, tetap berkobar dan bersukacita dalam menjalani kehidupan. Kita percayakan dan serahkan hidup kita penuh kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak melakukan hal-hal yang ajaib, besar, dan indah luar biasa dalam hidup kita. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Saya berharap dan berdoa masing-masing kita tetap memiliki rasa lapar, rasa haus yang dalam akan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul, Sudahkah Kita Merdeka? Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Roma pasal 6 ayat 18. Demikianlah bunyinya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda orang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus adalah hidupnya menjadi hamba kebenaran. Setelah dosa-dosa kita diampuni, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, masih ada kemungkinan kita jatuh ke dalam berbagai perbudakan lain. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa diperbudak oleh bermacam-macam ajaran sesat dan tradisi manusia yang tentunya berseberangan dan bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus secara serius memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia, supaya jangan sampai mereka kembali menjadi budak dosa atau diperhamba oleh dosa. Paulus meminta jemaat Galatia supaya mereka sungguh-sungguh berjuang mempertahankan kemerdekaan yang sudah diterima dari Kristus. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen, saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang merdeka. Oleh karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh karenanya, mestinya kita tidak boleh lagi berdamai dan berkompromi dengan dosa. Jangan sampai kita berkata, saya kan masih manusia juga. Begitulah alasan beberapa orang yang kembali hidup dalam kubangan dosa. Ini kan masih dunia, nantilah kita di surga baru bisa hidup kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini alasan-alasan yang dibuat-buat, yang mencoba membangun konsep berpikir kita. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita menjadi pribadi yang selalu kalah dalam hidup. Apalagi ini dari suku Batak. Jangan tersinggung, saya orang Batak. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat firman Tuhan ini dikutip sedemikian rupa untuk memaklumkan keberadaannya yang suka kompromi kepada dosa. Tetapi saya mau mengingatkan kepada setiap kita saat ini, saudara dan saya, kita semua sudah dimerdekakan. Kita tidak boleh lagi menyerah dan mengikuti kehendak daging atau segala perbuatan daging. Kita memang sekarang orang yang sudah dibebaskan. Tetapi bukan berarti kita bebas berbuat sesuka hati atau semau kita. Tidak, saudaraku. Kebebasan yang kita terima adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mempertahankan kebebasan itu. Bukan sebaliknya menyalahgunakan kebebasan untuk kembali hidup di dalam perbudakan dosa. Untuk kembali hidup
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kebebasan yang kita terima tentunya bukan kebebasan yang bablas, tidak ada rem, tapi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Atau dengan kata lain, kebebasan yang menuntut tanggung jawab dari diri kita. Bukan kebebasan yang tanpa batas, saudaraku. Nah, di sini seringkali ada banyak konsep berpikir kita tidak tepat dan tidak sesuai, tidak klop, tidak cocok dengan firman Tuhan. Kita mungkin berargumen atau beralasan, tidak apa-apalah dikit-dikit. Apalagi kalau saya bandingkan diri saya dengan orang lain, dia masih lebih hebat lagi. Melakukan dosanya ini kan sikit-sikit. Tidak, saudaraku. Kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan untuk melakukan hal yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu kebebasan di dalam Kristus. Oleh karenanya, Bapak Saudara, kita harus menolak keinginan daging kita yang selalu berupaya dan berusaha membujuk dan menjerumuskan kita kembali ke dalam lumpur dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menegaskan satu pernyataan penting untuk kita saat ini, dan mohon ini menjadi perhatian dan sorotan serius bagi kita. Kita harus berani mengatakan tidak kepada dosa. Yesus pernah berkata, jikalau ya kamu katakan ya, jikalau tidak kamu katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Bagaimana rahasia dan kuncinya? Kita bisa berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kehendak Allah. Maka salah satu hal penting di dalamnya yang harus kita perhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita biarkan Roh Kudus bertahta dan berkuasa dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus yang menguasai, mengendalikan, menuntun, memimpin seluruh hidup kita. Jadikan Roh Kudus sebagai sahabat bagi kita, di mana kita bisa meminta tolong, berteriak dan berseru kepadanya. Karena apa? Yesus telah berjanji bahwa Yesus tidak membiarkan kita yatim piatu. Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, pembela yang meneguhkan, menguatkan, memberdayakan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan justru sebaliknya, hidup kembali dalam perbudakan dosa. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang menjadi sahabat orang percaya, menjadi sahabat bagi kita. Oleh karena itu, bersama Roh Kudus kita akan mampu mengalahkan keinginan daging. Bersama Roh Kudus kita bisa hidup sebagai hamba kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sapa dan ajak Roh Kudus setiap pagi, setiap kesempatan hari-hari hidup kita untuk senantiasa memimpin dan mengendalikan hidup kita kepada kebenaran firman Allah. Sebagai bentuk kesimpulan yang ingin saya tegaskan untuk kita saat ini, jangan lagi kita berjalan sendiri dalam hidup ini. Jangan lagi kita mau hidup dalam dosa. Karena apa, saudaraku? Karena kita adalah hamba kebenaran. Kita sekarang adalah manusia merdeka dan benar-benar sudah merdeka. Sekali lagi, nasihat firman Tuhan, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup kembali dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain, didasari dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat mengingatkan siapa jati diri kita di hadapan Tuhan, yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita adalah orang merdeka dan sudah benar-benar dimerdekakan. Tapi ada kemungkinan kita kembali jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, biarkan Roh Kudus menuntun, memimpin seluruh hidup kita. Maka Roh Kudus itu akan membawa kita, menuntun kita ke dalam kebenaran yang sejati. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini kita terima dengan hati yang terbuka, dengan segala kerelaan, dan oleh kuasa Roh Kudus
kita dimampukan untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.